Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Nur Hasana. Kali ini saya akan menjelaskan terkait SWOT analysis gitu ya. Nah, SWOT analysis ini adalah strategi analisis pemasaran untuk mengetahui posisi perusahaan kita ada pada posisi seperti apa gitu ya. Nah, analisis SWOT ini terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal perusahaan dan faktor eksternal perusahaan. Oke, nah analisis SWOT ini adalah singkatan dari strength, weakness, opportunity, dan threat gitu ya, ancaman. Nah, kalau diibaratkan analisis SWOT ini dianalogikan seperti tubuh kita. Tubuh kita untuk melakukan aktivitas yang lebih besar, kita harus tahu posisi tubuh kita itu dalam keadaan seperti apa. Apakah tubuh kita dalam keadaan baik atau kurang baik? Begitupun dengan perusahaan. Perusahaan sebelum melakukan strategi, sebelum menentukan strategi tertentu, perusahaan harus tahu posisi perusahaannya itu ada pada posisi apa. Oke, maka dari itu perusahaan tersebut harus menganalisis perusahaannya itu sendiri dari segi internal dan segi eksternalnya. Begitupun tubuh kita tadi, kita juga untuk mengetahui kondisi kita itu sehat atau tidak, kita akan melakukan check up gitu ya, melakukan check up tekanan darah misalnya ya, terus detak jantung dan segala macamnya. Begitupun dengan perusahaan. Oke, nah di era COVID-19 ini gitu ya, kita dihadapkan dengan dua kondisi perusahaan gitu. Ada contoh perusahaan yang ketika COVID menyerang itu dia tidak terpengaruh gitu ya. Artinya perusahaan tersebut tetap berjalan dan tetap memproduksi produk gitu. Dan ada juga perusahaan yang ketika COVID datang itu justru perusahaan tersebut gulung tikar. Biasanya perusahaan yang gulung tikar itu perusahaan yang tidak bisa bertahan atau tidak bisa bersaing gitu ya di COVID-19 ini. Adapun perusahaan yang mampu bertahan dan bersaing ataupun perusahaan yang tidak terpengaruh dengan adanya COVID biasanya adalah perusahaan yang berbasis teknologi gitu ya, berbasis digital, dan juga perusahaan yang berbasis kesehatan. Itu dia bertahan gitu ya di era COVID-19 ini. Oke, ada baiknya sebuah perusahaan untuk sebelum menentukan strategi apa yang harus dilakukan untuk bertahan ataupun mampu bersaing gitu ya dalam persaingan bisnis, perusahaan tersebut penting gitu ya, perlu melakukan yang namanya strategi analisis SWOT gitu ya. Nah, strategi analisis SWOT ini perusahaan itu harus tahu kekuatan dan kelemahan produk yang dikeluarkan perusahaan itu bagaimana gitu ya. Karena strength dan weakness atau kelemahan dia ada pada posisi internal perusahaan. Nah, perusahaan harus introspeksi gitu ya, harus merenungkan apakah produk saya ini sudah baik gitu ya. Terus kelemahan produk saya itu apa? Nah, untuk opportunity dan threat itu ya, kondisi eksternal, perusahaan harus bertanya kepada keluar gitu ya, karena eksternal itu keluar. Ancamannya itu apa sih gitu ya? Ketika produk saya dikeluarkan, ancaman yang saya dapat itu apa? Apakah misalnya ancamannya adalah pajaknya yang tinggi misalnya gitu, terus pemerintah setempat minta subsidi dan segala macamnya. Begitupun dengan peluangnya. Peluang dari ketika kita mengeluarkan produk gitu ya, apakah masyarakat itu suka gitu ya dengan produk tersebut? Oke, nah analisis SWOT ini kita gambarkan dengan titik koordinat. Ingat, untuk strength and weakness itu berada pada koordinat X, pada titik X. Untuk opportunity dan threat itu berada pada sumbu Y. Nah, dari koordinat ini kita bisa tahu semakin positif nilainya maka kekuatannya bagus.
Semakin negatif berarti dia posisinya lemah. Begitupun dengan sumbu Y. Semakin peluangnya tinggi, semakin nilainya tinggi berarti peluangnya banyak, peluangnya tinggi. Semakin dia negatif berarti ke bawah, itu ancamannya tinggi. Oke. Nah, yang dikatakan koordinasi ini adalah SWOT analisis ini terdiri dari 4 kuadran. Kuadran pertama dikatakan jika produk yang dikeluarkan sebuah perusahaan tersebut produknya baik, bagus, peluangnya banyak. Ketika perusahaan berada pada kuadran 1, strategi yang harus dilakukan yaitu adalah strategi agresif, menyerang gitu ya. Bisa dengan promosi yang masif atau memproduksi produk yang besar-besaran. Selanjutnya, ketika produk kita dianggap baik gitu ya, tapi ancamannya juga banyak gitu ya, maka perusahaan tersebut berada pada kuadran kedua. Solusi ketika perusahaan berada pada kuadran kedua yaitu perusahaan harus melakukan diferensiasi. Karena dia produknya banyak, tapi ancamannya misalnya pesaingnya juga banyak gitu ya. Nah, untuk memenangkan pasar, maka perusahaan itu harus melakukan strategi diferensiasi, melakukan inovasi produk dan membuat produk yang berbeda dari pesaing. Oke, paham ya? Oke, jadi selanjutnya kuadran ketiga dikatakan kuadran ketiga ketika ancamannya produknya terancam gitu ya, pesaingnya banyak gitu ya, terus produknya juga lemah gitu. Pada posisi ini biasanya perusahaan melakukan defensif atau bertahan ya, daripada harus mencat karyawan misalnya ya, dan saya juga nantinya terpuruk misalnya, kalau saya belum tiga dan itu lebih baik saya bertahan. Nah, selanjutnya adalah kuadran keempat. Nah, pada kuadran keempat ini dikatakan produknya itu lemah, tapi masih ada orang yang mencari gitu ya, peluangnya masih ada gitu. Produknya lemah, tapi orang itu masih ada yang butuh. Solusi yang ditawarkan ketika perusahaan dalam kuadran keempat ini adalah turn around, yaitu berbalik untuk memperbaiki kualitas produk. Oke, saya ulangi, ketika sebuah perusahaan berada pada posisi kuadran pertama yaitu produknya baik, peluangnya banyak, strategi yang harus dilakukan adalah agresif. Ketika perusahaan ada pada posisi yang kedua yaitu produknya baik gitu ya, ancaman atau pesaingnya juga banyak, berarti perusahaan untuk memenangkan pasar itu harus melakukan diferensiasi. Oke, dan ketika perusahaan ada pada kuadran ketiga, solusi yang harus dilakukan perusahaan adalah defensif. Ya. Dan ketika perusahaan berada pada posisi keempat atau kuadran keempat, perusahaan tersebut harus melakukan introspeksi gitu, turn around gitu. Harus berbalik, harus memperbaiki produk tersebut. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara perusahaan tersebut mengetahui ada pada posisi kuadran mana? Oke, caranya sangat gampang. Caranya, kita harus membuat yang namanya kuesioner. Kuesioner itu kita kan punya analisis SWOT kan ada dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kuesioner itu fungsinya untuk menentukan integrity dan rating, supaya kita tahu posisi perusahaan kita itu ada pada kuadran 1, 2, 3 atau 4. Oke, di sini saya sudah buat ya contohnya. Ini adalah matriks untuk analisis SWOT. Oke, untuk faktor internal misalnya strength and weakness, kekuatan dan kelemahan. Strength-nya perusahaan kita tuh apa sih gitu ya. Faktor-faktor atau indikator-indikator kekuatan produk kita itu apa sih? Misalnya katakanlah di sini harganya murah, rasanya enak. Terus
dari strength. Kita breakdown. Saya di sini ada 4 indikator gitu ya. Apakah boleh lebih dari 4? Boleh gitu ya. Tergantung kekuatan yang dimiliki produk atau perusahaan tersebut. Begitupun untuk indikator weakness-nya ya. Untuk weakness misalnya bahan bakunya mahal gitu ya, susah dicari gitu ya, atau produknya itu mudah ditiru oleh pesaing gitu, itu kan kelemahan gitu ya. Breakdown ke bawah misalnya ada 4 poin, 3 poin itu teman-teman bisa temukan sendiri gitu ya. Untuk opportunity misalnya breakdown juga, misalnya indikatornya adalah masyarakatnya suka makan kalau kita membuka perusahaan restoran misalnya. Terus kalau kita jualan baju misalnya, masyarakatnya suka gonta ganti baju gitu kan. Intinya ini adalah peluangnya. Selanjutnya threat gitu ya. Threatnya kita breakdown juga, indikator-indikatornya apa aja. Misalnya pajaknya sangat tinggi gitu ya, itu kan ancaman gitu, ancaman untuk perusahaan kita, ancaman dari luar untuk perusahaan kita. Atau lokasi restoran kita tidak aman, misalnya banyak preman, kan repot juga. Kalau tempat perusahaan kita banyak preman, setiap gang kita harus bayar japrem gitu, itu kan repot juga gitu ya. Kita breakdown misalnya berapa poin. Nah, ketika kita sudah menentukan faktor dan indikatornya, kita harus menentukan integrity. Nilai integrity ini didapat dari pertanyaan kita kepada pakar gitu ya. Jadi nilai integritas ini adalah nilai presentase yang menurut pakar. Jadi kalau untuk strength itu berarti faktor-faktor apa aja yang membuat orang lain itu membeli kepada produk kita gitu ya, produk yang dikeluarkan oleh perusahaan. Itu hanya tuh kepada pakar gitu ya, pada ahli gitu. Yang dikatakan pakar itu ketika orang tersebut sudah melakukan riset kurang lebih 10 tahun, itu dikatakan pakar. Misalnya kita tanya pakar, katakanlah Coach Rizky gitu ya pakarnya. Terus kita tanya, Coach, kira-kira orang faktor apa aja sih orang itu mau membeli produk kita? Berapa persentase gitu ya? Ketika harga, ketika dikatakan produk itu harganya murah, apakah orang itu mau beli gitu ya? Apakah persentasenya 50%, 30%, 40% gitu ya? Nah, faktor-faktor dari strength ini nilai integritasnya harus 10 ini ya ibaratkannya 100% lah ya. Jadi kalau misalkan indikatornya indikatornya misalkan ada 4, berarti ketika 100% itu harus dibagi-bagi nih. Kita tanya nih, Coach, benar gak sih orang itu mau datang kepada toko kita atau kepada restoran kita ketika harganya itu murah? Misalnya kata Coach Rizky, bisa dikatakan iya gitu ya. Tapi yang paling tinggi presentasenya misalnya kualitasnya yang baik misalnya gitu. Berarti kan harga murah ini ketika dipresentasikan kira-kira dari 100% misalnya 30% gitu ya. Kalau di sini kan dengan 30% ya. Jadi untuk menentukan integrity ini kita harus tanya kepada pakar. Begitupun dengan weakness-nya, opportunity dan threat kita breakdown. Karena ini contoh gitu ya. Jadi saya tidak tuliskan di sini. Mungkin teman-teman bisa lakukan lakukan analisis ini di perusahaan teman-teman, di breakdown. Karena yang tahu tentang internal perusahaan adalah perusahaan itu sendiri. Oke. Nah, selanjutnya untuk mengetahui nilai rating kita harus tanya ke konsumen. Nah, karena yang tahu kualitas produk kita, yang merasakan produk kita adalah konsumen. Maka yang harus kita tanyakan adalah konsumen. Untuk mengetahui nilai rating, kita perlu yang namanya membuat kuesioner. Kuesioner yang ditunjukkan kepada konsumen. Ingat, yang ditunjukkan kepada konsumen adalah yang berkaitan dengan perusahaan, gitu ya, yang berkaitan dengan produk, yang berkaitan dengan weakness dan strength gitu, strengthnya produk. Nah, dalam kuesioner biasanya ada skala Likert gitu
tidak setuju gitu ya. Poin 2 bisa jadi gitu ya, netral. Poin 3 misalnya setuju, poin 4 misalnya sangat setuju. Nah, untuk melakukan kuesioner ini sebenarnya kita harus ini masalah ilmu statistik gitu ya. Karena ketika kita melakukan sebuah kuesioner, kita harus tahu ketika populasinya sekian misalnya, berapa orang yang harus kita tanyakan gitu, orangnya gitu. Nah, mungkin kan kalau populasinya 1000, untuk mengetahui indikator ini kita tanya kepada 1000 orang. Karena ini kuesioner, biasanya diambil 10%-nya. Jadi kalau populasinya 1000, maka 10%-nya diambil 100, misalnya 100 responden. Berbeda dengan yang namanya sensus. Kalau sensus, ketika kita ingin mengetahui, maka ditanyakan semuanya gitu ya. Populasinya 1000, maka kita harus tahu sensusnya itu harus 1000 orangnya harus ditanyakan. Karena ini kuesioner, maka harus diambil sampelnya. Nah, di sini saya membuat contoh untuk kuesioner yang disebarkan kepada 4 orang gitu ya. Kalau teman-teman ingin melakukan sebar kuesioner ini harus profesional gitu ya, harus ngikutin kaidah statistiknya. Nah, kalau populasinya 1000 ya harus 100 berarti gitu ya. Di sini karena ini contoh gitu ya. Nanti teman-teman bisa praktekkan di bisnisnya masing-masing untuk analisis SWOT-nya. Oke, di sini saya sudah sebar kuesioner kepada 4 orang. Katakanlah misalnya ada Nur, ada Umu, ada Inta, dan Jenab. Saya tanya nih pada 4 orang ini. Nah, produknya sangat murah. Ini question ini, statement ini diambil dari indikator yang ini. Nah, indikator yang ini. Di sini kan harganya murah. Ketika kita tanya ke pakar gitu kan ya, kata pakar kan yang berkaitan dengan kekuatan produk itu harga murah dan segala macam. Nah, dari indikator ini kita buat statementnya atau pernyataannya gitu ya. Harus di sini kan harga murah, produk tersebut sangat murah. Kata Nur jawaban, terus nanti kan orang itu ini ya checklist jangan, dia checklist kan di sini gitu ya. Jangan kata Nur produk itu sangat murah, itu sangat setuju gitu ya. Nah, dia pernah ngomong gitu. Produknya sangat enak, kata Nur sangat tidak setuju gitu ya. Terus kata Umu setuju gitu. Ini kan gini, ketika kita sebar kuesioner, tidak mungkin kan ketika kita nanya kepada orang jawabannya sama semua, benar nggak? Pasti ada yang berbeda. Misalnya ketika nanya ke Umu tentang kesehatan terjamin tidak setuju, tapi Inta setuju dan Jena bilang sangat setuju misalnya gitu. Bagaimana kita menyimpulkan gitu ya? Menyimpulkan dari jawaban responden tersebut, maka kita harus mengambil kesimpulan atau kita buat matriks kuesionernya. Oke, di sini saya sudah buat tabelnya, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, untuk strength dan kuesionernya, kita buat kolomnya gitu ya. Kita buat tabelnya. Misalnya untuk produk sangat murah, di sini kan Nur bilang sangat setuju, Umu bilang sangat setuju, kita sangat setuju, bilang sangat setuju. Kalau ini gampang. Untuk menyimpulkan jawabannya sama itu enak. Kita tinggal simpulkan poin 4 itu adalah karena semuanya sama, itu artinya sangat setuju, maka answernya sangat setuju gitu ya. Bagaimana dengan jawaban yang berbeda seperti ini? Produknya sangat enak, Nur bilang setuju, Umu bilang sangat setuju, Ita bilang setuju, Jena bilang setuju. Ada yang beda nih satu orang jawabannya, maka harus menghitung average-nya atau rata-rata dari jawaban tersebut. Cara menghitung rata-rata sudah tahu semua ya, yaitu jumlah dari responden gitu, jumlah kuesioner responden dibagi jumlah responden itu sendiri. 3 tambah 4 tambah 3 tambah 3 jumlahnya 13 dibagi 4 itu adalah jumlah responden yang menjawab. Maka diambil dihasilkan nilai 3,25. 3,25 ini ada pada posisi yang mana gitu ya. Kita harus membulatkan angka tersebut. Ketika di bawah angka 0,5 dibulatkan ke bawah, maka terus ketika di atas 0,5 maka dibulatkan ke atas.
Untuk angka 3,25, karena 0,25 di bawah 5, maka dibulatkan ke bawah, rankingnya 3. Maka answernya untuk angka 3 apa sih? 3 artinya setuju, maka answer di sini artinya setuju. Mudah ya. Begitupun dengan yang lainnya gitu ya, kesehatan terjamin. Nur bilang bisa jadi gitu ya, Umu bilang bisa jadi, Inta bilang setuju gitu ya. Emang ketika kita datang ke sana kesehatannya terjamin gitu, tempatnya juga higienis dan segala macam gitu. Jenab bilang setuju, maka diambillah average-nya. Ketika di total nilainya 2,5 ketika dibulatkan 2 bisa jadi gitu ya. Begitupun dengan lokasi. Kita sudah dapat nih nilai rankingnya. Ranking ini nilai ini kita masukkan ke ini, ke ranking. Nah, kita sudah menemukan kesimpulan jawaban dari konsumen. Oke. Jadi kita sudah melakukan tadi ya, sudah nanya ke pakar, sudah nanya juga ke konsumen. Selanjutnya apa lagi yang harus kita lakukan? Itu harus menentukan nilai skor. Untuk menentukan nilai skor itu sangat gampang, yaitu tinggal mengkalikan integrity dikali dengan rating. Oke, di sini lihat ya, nilai integrity-nya adalah 3, nilai ratingnya 4, dikalikan menjadi 12. Mudah ya. Begitupun dengan bagian indikator yang kedua, rasanya enak, integrity-nya 3 dikali 3 hasilnya 9, begitu seterusnya. Maka dihasilkan skor untuk indikator strength itu adalah 31 ya, 31. Oke, kita misalkan gitu ya, untuk weakness-nya kita melakukan hal yang sama kayak tadi gitu ya, kayak yang tadi kita lakukan untuk strength. Kita sebar kuesioner untuk pertanyaan-pertanyaan weakness, opportunity, dan threat ini. Di sini saya tidak melakukannya, ini kan contoh gitu ya. Nanti teman-teman bisa mengaplikasikannya di perusahaan masing-masing. Kita ambil contoh misalnya untuk total skor weakness adalah 15 ya. Terus untuk opportunity-nya kita misalkan dapat nilai 20 ya. Untuk threat-nya misalnya kita ketika di total skornya 25 gitu ya. Selanjutnya ketika kita sudah mengetahui skor nilai ini, kita tinggal masukkan ke rumus. Rumusnya adalah titik koordinat untuk analisis SWOT ini ada di X dan Y gitu ya. Untuk X-nya itu terdiri dari strength and weakness, untuk Y-nya itu terdiri dari opportunity and threat gitu ya. Nah, rumusnya adalah nilai strength dikurangi nilai weakness dibagi dengan 2. Oke, kita coba masukkan ya. Nilai strength, di sini kita dapat 31, weakness-nya 15, kurangi 15 dibagi 2. 31 dikurangi 15 dibagi 2, hasilnya 8. Maka titik X-nya ada di titik 8 ya. Titik koordinatnya ada di titik 8. Oke, kira-kira ketika di dalam koordinat di sini gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti produknya sangat bagus gitu ya. Namanya ini 8. Oke. Untuk menentukan nilai Y, kita melakukan hal yang sama. Ya, jumlah ini ya, untuk opportunity dikurangi threat, opportunity-nya 20 dikurangi threat-nya 25 dibagi 2. 20 dikurang 25, 15 dibagi 2 hasilnya 7,5. Berarti Y-nya ada di 7,5. Kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 di sini ya. Kita lihat penjelasan dari 19. 7,5. Berarti produk tersebut ada pada posisi pada pelajaran kesehatan. Ya, berarti strategi yang harus dilakukan perusahaan tersebut adalah agresif. Itu harus melakukan promosi yang besar-besaran atau memproduksi produk yang banyak gitu ya. Karena tadi dia berada pada kuadran pertama, produknya itu dinilai cukup baik gitu ya,
dinilai sangat baik bahkan, dan orang-orang tuh suka gitu, peluangnya banyak. Sangat mudah ya untuk analisis SWOT ini. Sekarang adalah bagaimana caranya teman-teman mau gitu melakukan analisis SWOT atau melakukan check up perusahaan kita itu berada pada posisi yang mana. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kita mampu bersaing, mampu bertahan di pasar gitu. Produk yang kita keluarkan itu diminati banyak konsumen. Oke, mungkin itu saja terkait analisis SWOT yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.